Ketika Rukmini yang masih ada dalam penjara, dia menceritakan kepada temannya bahwa dia melihat tempat suci yang sama seperti Devnagari dalam mimpinya. Rukmini mengatakan bahwa Krishna akan segera membangun tempat suci seperti yang ada dalam mimpinya. Di tempat lain, Revati juga menceritakan hal yang sama kepada Radha. Revati mengatakan bahwa Krishna telah berjanji kepadanya untuk membangun tempat suci itu untuk digunakan pernikahannya dengan Balram. Revati ingin sekali melihat tempat itu. Lalu Radha berpikir bahwa Krishna telah memasukkan pikirannya ke dalam pikiran Revati, sehingga dia dapat membangun tempat itu sesuai keinginannya. Di sisi lain, Krishna yang sedang berada di Mathura, saat itu dia berada di medan perang. Dia memanggil Balram untuk datang kepadanya. Krishna akan meminta Balram untuk bertarung dengan pasukan Raja Jarasandha yang berada di hadapannya. Dengan santainya, Krishna meminta Balram dan dia memprovokasinya bahwa kakakku adalah seorang pejuang sejati yang sangat kuat dan hebat. Dengan mudah dapat mengalahkan semua tentara Jarasandha. Oleh karena itu, kakak harus datang kepada pasukan itu dan melawannya. Lalu Krishna meniup cangkang lautnya sebagai tanda bahwa mereka siap untuk bertarung. Balram berjalan ke arah pasukan Jarasandha dan siap untuk melawan mereka. Satu orang direbut oleh banyak pasukan. Namun Balram sangat hebat dan dia dapat mengalahkan semua pasukan itu. Sementara itu, Krishna hanya duduk sambil bersorak-sorak melihat Balram yang berkelahi dan bertarung dengan pasukan Jarasandha. Krishna sangat senang karena kakaknya dapat mengalahkan semua tentara itu. Satu persatu tentara dari Jarasandha berhasil dikalahkan oleh Balram. Akhirnya sebagian mereka pergi dan meninggalkan medan perang. Balram berteriak memberitahu tentara Jarasandha untuk memberitahu rajanya agar mereka tidak mengacaukan Krishna lagi dan mengganggunya. Krishna memuji Balram dan berkata, kakakku memang pejuang sejati yang sangat hebat. Tak ada satu pasukan pun yang dapat mengalahkanmu kakak, kau benar-benar bisa diandalkan. Lalu Balram berkata kepada Krishna bahwa tugasnya untuk mengalahkan pasukan Jarasandha telah selesai. Maka dia meminta Krishna untuk mengatakan dan memberitahunya tentang Dwarka. Di manakah tempat itu berada dan bagaimana bentuk tempat itu? Balram sangat penasaran. Namun ketika itu seorang pengawal datang dan menginformasikan kepada Krishna dan Balram. Mereka dipanggil untuk menghadap Raja Ugrasena di kerajaan istana. Krishna dan Balram pergi untuk menemui Raja Ugrasena. Mereka berjalan untuk menghadapnya. Lalu bertanya, untuk apa kakek memanggil kami? Raja Ugrasena memberikan sebuah surat kepada Krishna. Krishna membuka surat itu dan membacanya. Balram berkata, surat apa itu Krishna? Krishna mengatakan bahwa ini adalah surat dari Raja Kutkutmi, ayah dari Revati kakak. Dan Balram bertanya, apa isi dari surat itu Krishna? Krishna mengatakan bahwa Raja Kutkutmi memberitahu kita pernikahanmu dan Revati tidak bisa diadakan di Kauskastali karena Jarasandha telah mengirim peringatan kepada kerajaan Raja Kutkutmi untuk tidak mendukung Mathura. Oleh karena itu, kau dan Revati tidak bisa menikah di sana. Balram tampak cemas mendengar berita itu. Lalu Raja Ugrasen bertanya kepada Krishna, di mana mereka akan melakukan pernikahan Balram dan Revati sekarang? Krishna berkata, kita dapat melakukannya di Mathura kakek. Namun Balram membantah bahwa Krishna telah menemukan tempat yang sangat bagus untuk melangsungkan pernikahanku dan Revati.
Di tempat lain, Viswakarma memberikan salam hormatnya kepada laut, karena dia adalah seorang dewa laut yang sangat menghormati lautan. Viswakarma ingin membuat kota suci yang diminta Krishna di dasar lautan itu. Dengan kekuatannya, dia hanya menggerakkan jari-jarinya saja dan dapat membuat bangunan di dasar lautan. Dengan mudahnya, Viswakarma menggerakkan jari tangan dan jemarinya untuk membuat bangunan-bangunan baru di dasar lautan. Setiap satu gerakan tangannya, maka akan muncul sebuah bagian baru dari bangunan itu. Sungguh peristiwa yang sangat menakjubkan. Ketika itu, Krishna dan Balaram datang ke tempat itu dan menghampiri Viswakarma. Viswakarma menyambutnya dan memberikan salamnya kepada Krishna. Dia mengatakan saat ini dia telah membangun kota suci sesuai dengan imajinasi Radha, dan tempat ini akan lebih indah dari semua tempat yang pernah ada. Balaram sangat senang mendengar cerita dari Viswakarma. Dia sudah tidak sabar ingin melihat tempat itu jadi sebagai tempat pernikahannya. Krishna mengatakan, "Kita akan segera mewujudkan tempat ini, kakak." Lalu Krishna mengundang semua dewa untuk datang di hadapannya. Tak lama kemudian, semua dewa datang dan muncul di hadapan Krishna, memberikan salam hormatnya kepada Krishna. Semua dewa senang bisa bertemu dengan Krishna lagi. Krishna meminta mereka untuk membantunya membuat kota suci yang ada di bawah lautan. Lalu Krishna meminta Mahadev untuk membangun sungai seperti sungai Gangga di Dwarka. Dengan senang hati Mahadev akan melakukannya. Mahadev mulai membuat sungai seperti sungai Gangga di dasar lautan dengan kekuatannya. Lalu Krishna meminta Kuber untuk membangun kalasnya di sana, dan meminta Dewa Brahma untuk membuat bunga teratai di sana. Krishna meminta Saraswati meninggalkan Vena di sana, dan semua dewa tunduk kepada Krishna. Semua dewa yang ada di sana satu persatu mulai membantu Krishna membangun kota suci yang ada di dasar lautan. Kuber membuat sebuah kalas, Brahmadev membuat bunga teratai, dan Saraswati meninggalkan venanya di sana. Krishna berterima kasih kepada semua dewa karena telah membantunya untuk membangun kota suci yang berada di dasar lautan. Lalu dengan kekuatan yang dimiliki Krishna, dia dapat memunculkan bangunan yang telah dibuat oleh semua dewa muncul di permukaan lautan di hadapan mereka. Krishna menyebut tempat ini sebagai Dwarka. Semua orang dan dewa yang berada di sana bersuka cita menyaksikan peristiwa ini. Bulu merak yang ada di atas Dwarka terbang dan mencapai Radha, yang menandakan bahwa tempat suci sudah dibangun. Radha mengatakan bahwa Krishna telah selesai membangun kota suci di tengah lautan, dan dia sangat senang. Sementara itu, Rukmini yang berada di penjara sedang membuat gambar imajinasinya tentang Krishna. Karena dia belum mengetahui bagaimana rupa Krishna, Rukmini hanya dapat menggambar imajinasinya saja. Di tempat lain, Krishna tersenyum bahagia karena melihat Radha sangat senang mendengar kabar bahwa Dwarka telah jadi.